Halo, selamat malam, Mbak Rofi. Kita mulai aja ya sambil menunggu teman-temannya. Mari kita buka untuk pelajaran pada malam ini dengan bacaan bersama. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat ya. Doa mulai. Halo Mbak Rofi, bisa mendengar suaranya? Iya. Ya. Nah, untuk pelajaran kita mulai dari kelas 1 ini kita konsep saja karena ini menunjang untuk UN, maka saya pikir tidak salahnya kita mulai dari kelas 1. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari geografi. Karena kata-kata geografi itu berkaitan dengan kehidupan di bumi, bukan kehidupan tapi tata letak bumi atau tata surya bumi itu ya, tata surya. Nah, geografi itu berasal dari kata geografien yang mempunyai arti yaitu gambaran muka bumi. Jadi ini geografi adalah belajar tentang bumi. Nah, ini. Nah, contohnya apapun yang berkaitan dengan bumi maka itu bisa dikatakan dengan geografi. Nah, objek ilmu geografi yaitu yang pertama adalah objek formal, yaitu pendekatan ke ruangan, pendekatan kewilayahan dan pendekatan ke lingkungan. Artinya gimana di sini? Formal ini kita bisa belajar tentang letak kota, desa, dan juga negara. Ini suatu negara. Mungkin ini adalah yang dalam bentuk formal. Kalau bentuk material yaitu macam-macam fenomena, yaitu ada atmosfer, ada hidrosfer, litosfer, dan sebagainya. Nah, ini aspek geografi. Nah, ini. Nah, berarti kalau objeknya itu lingkungannya, wilayahnya, misalkan desa, kota, hutan, laut, dan sebagainya, seperti itu. Kalau objek material itu macam-macam fenomenanya yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, atmosfer berarti yang berkaitan dengan cadangan atmosfer di bumi dan sebagainya. Nah, ini kalau ini aspek geografi sekarang. Aspek yang dipelajari dalam geografi yang pertama yaitu ada aspek yang berhubungan dengan keadaan alamiah. Berarti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya itu apa? Keadaan muka bumi, perairan, keadaan udara, potensial bumi, tumbuhan dan hewan. Nah, seperti itu namanya. Berarti kalau kita mempelajari dengan keadaan bentuk bumi itu tidak lepas dari adanya perarian, udara, bumi, laut, gunung dan sebagainya. Mungkin ada juga yang hidup di bumi, mungkin ada hewan atau tumbuh-tumbuhan di sini. Karena kita tahu hewan itu ada yang hewan hidup di laut, hidup di darat. Tumbuhan juga sama, ada yang hidup di perguruan tinggi dan dataran rendah. Nah, yang kedua yaitu aspek sosial, yaitu yang merupakan permasalahan hubungan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial ini. Berarti untuk aspek sosial ini mempelajari tentang aktivitas manusia atau kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya kalau kita
melakukan terhadap lingkungan. Bagaimana dampak manusia, kelakuan manusia terhadap kerusakan lingkungan. Karena kerusakan lingkungan biasanya itu disebabkan oleh banyak yang disebabkan oleh manusia. Contohnya adalah penebangan hutan secara liar. Terus ada banyak sekali ya penambangan secara ilegal dan sebagainya. Ini adalah tingkah laku manusia atau perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan. Tapi ada juga tidak kalah banyak, yaitu adalah tingkah dari masyarakat yang membuat kelestarian alam. Contohnya dengan cara reboisasi, terus adalah dengan cara pembaruan sumber daya alam dan sebagainya itu. Ya. Itu tentang pendekatan geografi. Mungkin Mbak Rafiq sudah sering membaca ya pendekatan geografi. Berarti pendekatan ini bisa merupakan ciri-ciri dari ilmu geografi. Berarti pendekatan keruangan merupakan ciri khas ilmu geografi. Analisis dalam sumber pandang keruangan dibagi 3 aspek, ya, yaitu pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional. Untuk pendekatan keruangan ini ada 3 aspek, yaitu pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional. Topik maksudnya apa? Apa, Pak? Maksudnya dari pendekatan topik. Itu apa, Mbak Rafiq? Topik melalui yaitu pendekatan topik, aktivitas manusia, dan pendekatan regional. Ya, topik. Biasanya dalam ilmu bahasa Indonesia itu kan ada topik. TV juga biasanya ada ya, topik untuk malam ini dan sebagainya. Jadi untuk pendekatan topik itu kira-kira yang bagaimana itu, Mbak Rafiq? Ya, bisa dikatakan sebagai masalah utama atau bisa dikatakan adalah yang namanya itu adalah itu loh, istilahnya itu yang saat ini baru bergejolak atau ilmu-ilmu baru dalam kehidupan. Ini ya, pokok pembicaraan itu boleh. Kalau dalam bahasa Indonesia sebagai pokok pembicaraan, tapi kalau dalam ilmu geografi adalah karena bentuk fenomena bumi ini kan selalu berubah-ubah ya. Mungkin dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak jumlah penduduk itu kan masih sedikit. Ini bertambahnya dengan 1 tahun jumlah penduduk itu meningkat saking banyak, itu topiknya. Banyak topik hal-hal sub-subnya itu apa aja itu hanya. Aktivitas manusia berarti pendekatan aktivitas manusia berarti manusia ini selalu mempunyai aktivitas atau memerlukan pekerjaan. Pekerjaannya manusia itu apa?
merusak, membangun, dan sebagainya. Ini kan sifat-sifat dari manusia itu kan banyak sekali ya. Ada yang sifatnya membangun, ada yang sifatnya merusak, dan ada yang sifatnya acuh, tak acuh atau tidak peduli. Mungkin yang Mbak Rafi ini termasuk yang mana? Perusak atau pembangun atau yang acuh. Tapi saya yakin Mbak Rafi ini orangnya itu sebenarnya orang-orang yang pembangun gitu ya. Ya, memelihara boleh gitu ya. Bagus itu Mbak Rafi. Jadi harus ada jiwa memelihara atau memiliki, rasa memiliki. Kalau kita sudah mempunyai rasa untuk memiliki, maka kita tidak akan berani menyia-nyiakan sedikit pun atau melakukan kerusakan sedikit terhadap lingkungan. Maka kita akan cenderung menjaganya dengan kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan. Karena bukan kalau kita tidak sadar, kita sudah merasakan perubahan cuaca yang saat ini kita alami itu sudah jauh tidak tertata, tidak seperti saat kita masih kecil ya. Kalau kita kecil itu kan musim dalam satu tahun itu kan bisa diprediksi. Musim hujan dan musim, kalau di Indonesia hanya dua ya, itu musimnya, yaitu ada musim penghujan dan musim kemarau. Ya, ini. Kalau di negara-negara lain atau di benua lain itu bisa tidak hanya dua musim, mungkin ada yang 3 musim, ada yang 4 musim. Nah, kalau di Indonesia kan mudah hanya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kita bandingkan saat ini untuk musim atau bisa membandingkan Mbak Rafi dan Mbak Ella saat pertama datang ke Taiwan, itu kira-kira cuacanya itu bagaimana? Sudah merasakan perubahan atau belum untuk cuacanya? Dulunya bagaimana, sekarang bagaimana? Pasti sudah merasakan ada perubahan dari suatu cuaca. Nah, dulu mungkin untuk musim dingin kita bisa prediksi bulan apa, Januari sampai Februari mungkin. Tapi saat ini kan tidak mungkin bisa berubah. Mungkin Desember hujan, terus Januari panas, atau sehari panas, hari hujan. Itu kan tidak bisa diprediksi sekarang itu untuk cuaca itu ya. Karena itu adalah sudah salah satu ciri kerusakan dari tata surya kita. Nah, kerusakan menurut tata surya itu tidak lepas dari ulah-ulah manusia. Di antaranya ada polusi, terus ada apa lagi? Pembuangan sampah bukan pada tempatnya, gas-gas karbon dan sebagainya banyak sekali. Nah, makanya ini yang membuat merusak atmosfer di langit bumi. Maka suhu udara bisa menaik secara drastis itu ya. Nah, ini. Yang selanjutnya adalah pendekatan kompleks kewilayahan. Misalnya apa ini Mbak Ella dan Mbak Rafi? Pendekatan kewilayahan. Apa ini? Misalkan apa ini? Pendekatan kewilayahan. Komplek wilayah ini Mbak Rafi menjawabnya. Nah, ini pendekatan kompleks
kewilayahan. Di situ ada contohnya, sudah ada contohnya. Contohnya adalah perdagangan antar negara atau perdagangan antar wilayah. Yaitu adalah pendekatan hubungan antar wilayah. Nah, berarti diantaranya adalah, contohnya adalah dalam satu negara Indonesia ini kan mempunyai beberapa wilayah, bukan wilayah saja, pulau. Nah, ada pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sumatera, ada pulau Sulawesi dan pulau Papua, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil lainnya. Nah, hubungan ini ada kan, setiap daerah ini mempunyai apa yang namanya hubungan sendiri. Misalkan ada hubungan perdagangan, mungkin ada hubungan kerjasama bidang ketenaga kerjaan atau bidang militer dan sebagainya. Ini adalah pendekatan kewilayahan. Berarti wilayah-wilayah itu mempunyai saling keterkaitan antar wilayah yang satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya adalah kalau dalam sebuah negara, lingkup negara biasanya kalau antar negara adalah kerjasama bidang ekonomi, kepertahanan dan sebagainya. Ini kan contoh dari kewilayahan. Nah, dalam suatu negara juga kan dibagi ada bagian-bagian dari wilayahnya masing-masing itu ya. Ada yang namanya susunan dari pemerintahan itu dimulai dari apa? Kalau dari bawah itu apa aja biasanya? Ya, RT, terus apa lagi? RW, terus desa, terus apa lagi? Kalau sudah desa, kecamatan atau lurah boleh. Ada desa, terus lurah, terus apa lagi? Iya, nggak apa-apa Mbak Ella. Kecamatan, kabupaten, terus provinsi, baru ibu kota atau sebuah negara. Nah, ini adalah dari RT, RW, kecamatan, kabupaten, ini kan mempunyai hubungan ya, wilayah ini. RT itu membantu RW, RW membantu desa tadi dibantu oleh RT, RW. Nah, ini untuk menjalankan suatu pemerintahan. Karena apa? Suatu negara tidak akan bisa maju kalau diatasi oleh satu orang saja. Contoh kecil saja dalam sebuah rumah tangga ya. Sudah berumah tangga semua ya? Atau ada yang masih jomblo, belum berkeluarga? Nah, dalam sebuah rumah tangga itu kan tidak bisa diatur oleh satu orang saja. Nah, kita biasanya dalam sebuah rumah tangga itu kan bisa berjalan baik itu apabila rumah tangga itu dikerjakan secara bersama-sama dalam lingkup rumah. Nah, dari seorang anak, ayah, ibu. Nah, ini kan mempunyai tugas masing-masing, mempunyai tugas sendiri. Kalau sudah menjalankan tugasnya masing-masing, dalam sebuah keluarga itu akan menjadikan keluarga yang bahagia. Memang tidak mudah ya untuk membuat sebuah keluarga yang bahagia, itu memang tidak mudah, atau keluarga idaman itu memang tidak mudah. Harus adanya pengorbanan.
sekarang adalah konsep geografi. Nah, konsep geografi di sini ada yang pertama adalah lokasi atau letak atau berhubungan dengan tempat. Jelas ya ini ya. Kalau konsep geografi dia letak, misalkan letak lokasinya. Nah, peta itu kan mesti ada penunjukan, ada batas wilayah, ada apa lagi, misalkan keterangan gunung, laut, hutan dan sebagainya, permukiman itu kan dalam peta itu kan ada semua ya. Kalau begini itu tandanya apa, kalau garis lurus 2 ini jalannya apa, ini kan mempunyai keterangan sendiri-sendiri. Nah, letak geografisnya itu di mana? Nah, karena apa? Karena kita tidak, untuk bumi kita kan tidak ukur menggunakan meter atau kilometer ya. Tapi kita bisa menggunakan apa? Derajat atau lintang selatan, lintang utara itu kan. Tidak mungkin kan letak negara Indonesia itu berada di mana. Nah, ini kan tidak menggunakan 1 kilometer dari Malaysia atau 25 kilometer dari negara Malaysia dan sebagainya kan tidak. Atau di sebelah kanan negara Thailand. Nah, di sisi samping kiri negara Cina kan tidak mungkin. Nah, letaknya kita menggunakan lintang selatan, bujur barat, bujur timur, terus lintang utara kan seperti itu. Nah, ini adalah untuk menentukan letak dari suatu negara ini bisa menggunakan ilmu geografi. Selanjutnya adalah jarak. Jarak antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, ini jarak ini yang menunjukkan adalah pemisah biasanya itu ya. Nah, jaraknya. Nah, karena apa? Indonesia Taiwan ini kan mempunyai jarak. Nah, jaraknya menggunakan apa nanti hitungannya. Nah, ini. Terus juga ada, dan negara Indonesia itu mempunyai luas wilayah berapa dan sebagainya. Nah, terus batas-batas negara Indonesia itu apa saja. Nah, ini untuk daerah utara atau sebelah utara Indonesia ini berbatasan dengan mana? Ada yang tahu? Negara Indonesia sebelah utara itu berbatasan dengan apa? Batas-batas negara Indonesia itu apa? Kalau selatan itu apa? Kalau utara apa? Timur apa? Selatan apa? Ya, ada Samudra Hindia, terus benua Australia, terus apa lagi? Batas-batasnya Indonesia itu apa lagi? Nah, itu kita belajar tentang suatu jarak satu wilayah. Ya. Nah, biasanya juga ada kita untuk pemetaan suatu negara. Contohnya pulau terluar. Nah, ini pulau terluar, zona ekonomi eksklusif itu milik Indonesia itu di mana dan sebagainya. Ini kan menyangkut adalah kekuasaan dari atau apa namanya daerah atau luasan daerah dari suatu negara. Selanjutnya adalah keterjangkauan. Apa artinya keterjangkauan itu? Coba untuk menurut Mbak Rafiq,
Mbak Ella dan Mbak Kristina ini keterjangkauan itu apa? Mbak Kristina ini menjawab transportasi. Transportasi adalah alat untuk penghubung antar wilayah gitu ya. Mungkin yang diharapkan Mbak Kristina ini seperti itu. Yang lainnya Mbak Kristina, Mbak Rofi itu bagaimana keterjangkauan? Ya, ini jawaban Mbak Rofi. Nah, seperti kapal laut, nah, letak suatu wilayah dan sebagainya. Nah, keterjangkauan di sini adalah ya. Oke, Mbak Ella, nanti saya upload ke sekolah. Di situ di kelas sudah saya upload ya untuk latihan soal dan juga latihan soal geografi dan matematika. Boleh di-download, boleh dibuat latihan. Sudah saya upload untuk latihan soal matematika dan soal geografi. Bisa untuk dimanfaatkan. Nah, keterjangkauan baru keterjangkauan satu wilayah. Nah, kalian bisa bercerita perbedaan dari negara Indonesia dan negara Taiwan. Kalau negara di Indonesia ini masih banyak daerah-daerah yang tertinggal atau terisolir, tidak bisa dilalui oleh transportasi. Tapi kalau di Taiwan itu bagaimana kira-kira? Untuk sarana transportasinya bagaimana? Semuanya daerah bisa dilalui, sudah terintegrasi dengan angkutan umum atau sebagainya, atau ada daerah yang belum bisa dijangkau dengan media transportasi. Ya, Mbak Ratna menjawabnya, ya mungkin kalau di sana lancar ya, tanpa macet. Ya, semoga nanti kembali ke Indonesia punya pengalaman itu bisa diterapkan di Indonesia. Kenapa kok negara Taiwan tidak ada macet? Bagaimana? Apa bedanya? Nah, ini bisa dipelajari di geografi. Contohnya yang penyebab macet itu apa? Setiap orang membawa kendaraan pribadi, mungkin jalan yang terlalu sempit, mungkin juga bisa. Atau manusianya enggan menggunakan transportasi umum. Ini dan sebagainya ini. Nah, itu adalah contoh-contoh dari apa namanya? Contoh dari keterjangkauan. Nah, ini. Iya. Sama di Indonesia juga menaati peraturan lalu lintas. Contohnya kalau merah berhenti, hijau jalan, kalau kuning cepat-cepat itu ya. Kan itu ya, warna dalam jalan itu sini kan merah, kuning, hijau. Kalau kuning, kalau hijau artinya apa? Rambu-rambu lalu lintas kalau hijau kan jalan ya, artinya ya. Iya.
ya mungkin itu penyebab macet itu ya, banyak penduduk yang memiliki kendaraan pribadi. Ya, nah ini banyak sekali langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam kejangkauan. Nah ini kita sudah bisa membedakan yang punya pengalaman di Indonesia dan di Taiwan pasti punya pengalaman berbeda-beda tentang transportasi. Ya, mungkin di Taiwan nggak ada beca, dokar dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan masih ada. Nah ini, nah mungkin untuk hal-hal ini kesadaran manusianya untuk Indonesia ini masih relatif kurang ya untuk kesadaran dalam berlalu lintas dan sebagainya. Nah ini, nah kesadaran manusia dalam berlalu lintas itu tidak lepas dari adalah tingkat pembelajarannya. Nah ini tingkat pendidikannya dan sebagainya. Nah, pendidikannya bagaimana dan sebagainya. Nah ini banyak sekali. Yang selanjutnya adalah pola. Nah, pola di sini adalah suasana, bentuk, dan persebaran fenomena. Contohnya seperti ini. Dalam suatu daerah, suku itu kan suku Sunda dan suku luar Jawa, misalkan orang Palembang ini pasti mempunyai ciri-ciri dan ciri dan juga mempunyai tata cara pernikahan yang berbeda. Mungkin bisa disamakan. Nah, apa saja yang disamakan? Mungkin kostum dan sebagainya bisa, tapi tata caranya, adat istiadatnya tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Contohnya Jawa dan Palembang ini kan tidak bisa disamakan ya. Kalau disandingkan bisa, tapi kalau disamakan kan tidak bisa, karena itu mempunyai makna masing-masing. Ya, itu. Nah, selanjutnya adalah pola ya. Pola di sini adalah susunan atau bentuk dari persebaran tahun fenomena. Nah, tadi saya jelaskan yaitu tentang pola ini adalah eh, contohnya dari kehidupan bermasyarakat di suatu negara atau wilayah. Contohnya tadi adalah suku Jawa dan suku mungkin suku apa yang di luar Jawa ya, mungkin suku Batak atau suku Bugis dan sebagainya. Ini pasti berbeda-beda polanya. Bentuknya juga berbeda-beda. Ada mungkin yang suka bertani, cocok tanamnya, ekonominya, mungkin ada juga yang berdagang, ada mungkin ada juga yang suka bisnis dan sebagainya. Ini adalah pola. Nah ini. Selanjutnya adalah sebentar ya, ini Windowsnya error ini. Halo. Sebentar ya, Pak. Masih bisa mendengar suaranya?
Oke. Nah, kalau saya dengar, kita coba lanjutkan. Nanti sampai dengan pola. Nah, berarti pola itu adalah suatu aturan atau kelompok-kelompok yang mempunyai ciri tertentu. Polanya kan seperti itu. Nah, ini mungkin dari suatu daerah itu kan mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda, kelompok-kelompok yang berbeda, bentuk pribadi atau bentuk kehidupannya juga berbeda-beda. Ini ada polanya. Selanjutnya adalah morfologi. Nah, bentuk lahan. Nah, ini morfologi ada bentuk lahan, mungkin pegunungan, terus ada pegunungan, kehidupan di pegunungan, atau kehidupan di pesisir dan sebagainya. Ini adalah menggunakan morfologi lingkungan. Selanjutnya yaitu menggunakan aglomerasi, yaitu adalah persebaran yang cenderung mengelompok. Contohnya kalau dalam sebuah daerah itu kan orangnya itu sukanya kelompok-kelompok itu ya, kelompok-kelompok. Ini namanya apa? Ya, apa tadi namanya? Aglomerasi, yaitu adalah persebaran yang cenderung berkelompok. Nah, ini. Selanjutnya adalah nilai guna. Nah, berarti sumber daya alam, contohnya alam, batu, terus ada gas bumi dan lainnya. Ini kita bisa pelajari nilai gunanya itu apa, manfaatnya itu apa. Nah, itu nilai guna. Nah, kalau kita biasanya tidak mengetahui nilai guna, maka sumber daya sebesar apapun ya dibuang secara cuma kalau tidak tahu kegunaannya. Nah, kalau kita punya barang kan kita harus tahu kegunaannya, kan seperti itu. Kalau nggak tahu gunanya, kenapa kita harus beli? Nah, ini karena kita tidak tahu kegunaannya. Sebentar ya, Mbak. Ini tunggu sebentar. Selanjutnya yaitu adalah interaksi atau interdependensi. Adalah hubungan saling mengetahui atau timbal balik. Nah, ini berarti ada timbal balik dalam suatu masyarakat. Itu kan dalam kehidupan itu ada timbal balik antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan hutan atau dengan yang lainnya. Ini pasti ada imbal baliknya, ada efeknya. Misalkan kita menggunduli hutan, ini efeknya apa? Mungkin akan terjadi bencana, bisa longsor mungkin itu dan sebagainya. Nah, ini adalah maaf, ini laptopnya agak mati ya. Maaf ya, laptopnya agak mati ini karena Windowsnya error ini. Ya, mungkin besok pagi bisa betulin lagi biar untuk kemudian lebih enak. Tidak mati ini mati ya, kadang ngeblank hitam dan sebagainya, tapi tidak ada masalah. Nanti kita coba untuk bisa upload materinya ke kelas.
Nah, tadi sampai dengan nilai guna ya, yaitu adalah kita mempelajari adalah atau kita bisa belajar memanfaatkan dari sumber daya yang dimiliki di bumi. Kan banyak sekali sumber daya, di antaranya sumber daya apa saja yang diketahui. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Ini adalah untuk melihat dari atau dari suatu daerah atau suatu kekayaan gas alam atau sumber daya alam ini mempunyai manfaat atau tidak, ini ada ilmunya yang mengkaji gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah interaksi, tadi sudah, hubungan atau adanya imbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Sebentar, ini Windowsnya minta update terus ini. Sebentar ya. Nah, selanjutnya yaitu tadi adalah adanya imbal balik. Contohnya apa? Imbal balik itu contohnya apa? Itu imbal balik. Misalnya kalau kita kerja berarti mendapat gaji. Nah, dalam geografi kira-kira apa? Imbal balik itu bagaimana? Yang bagaimana? Gimana Mbak Ella, Mbak Rofi? Untuk imbal balik itu kira-kira apa? Apa contohnya Mbak Rofi? Untuk imbal balik. Halo, bisa mendengar atau tidak? Bisa mendengar suaranya? Gimana Mbak Rofi, Mbak Ella? Kalau mendengar, coba contoh dari imbal balik itu apa? Contoh dari imbal balik dalam kelakuan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Ini kan masih ada imbal balik. Ada imbal baliknya. Kalau nggak ada imbal baliknya, mesti orang untuk membuat suci sampai dengan pribadi. Gimana Mbak Sina? Untuk contoh dari imbal balik, apa itu imbal balik? Ya, bagus Mbak Kristian ini. Imbal balik contohnya adalah menanam kembali benih pohon atau penghijauan kembali pohon. Ini akan bisa mempunyai efek yang lama, yaitu munculnya apa?
munculnya sumber air baru atau sumber air baru. Terus ada lagi kemungkinan yang mungkin dia adalah menjaga pembentukan atau melakukan pembentukan atmosfer bumi. Jadi kalau imbal balik itu contohnya seperti itu ya. Contohnya dari Mbak Ratna ini, manusia memberi makan sapi dengan rumput dan sapi ini menghasilkan susu untuk manusia. Ini ada imbal balik. Jadi ada manfaatnya dan juga ada yang tidak bisa diminum atau tidak bisa memberikan imbal balik yang lebih baik. Itu ada banyak sekali. Oke ya, kita lanjut lagi. Tadi sampai dengan interaksi atau adanya timbal balik ya.
Selanjutnya adalah diferensiasi area atau perbedaan wilayah ini. Karena suatu wilayah di bumi ini mempunyai struktur yang berbeda-beda. Contohnya adalah ada kutub utara, kutub selatan, ada itu ya. Nah, berarti kehidupannya itu berbeda-beda. Kalau di kutub utara itu tidak ada, mungkin jarang sekali melihat matahari. Beda kalau yang di tengah-tengah atau yang dilalui oleh garis tulis tiwa. Hampir setiap hari itu bisa melihat matahari. Selanjutnya yaitu adalah keterkaitan ruang. Nah, ini keterkaitan ruang berarti tadi sudah hampir sama keterangannya. Jadi ada suatu daerah pasti ini ada kesamaan dengan itu kehidupan yang sebelumnya atau ruang-ruang, atau tidak masih ada keterkaitan dengan pendahulu-pendahulunya. Nah, karena apa? Dalam suatu daerah itu kan pasti mempunyai ciri, tata cara, atau ciri kehidupan masing-masing. Di antaranya biasanya kalau di suatu daerah ini adalah peninggalan dari nenek moyangnya. Nah, ini biasanya kalau orang Jawa, kalau orang mau ambil padi itu kan masih ada itu namanya itu ya, ayam dibawa ke sawah itu ya. Masih ada enggak di tempatnya kalian? Seperti itu. Istilahnya itu mengawali atau apa itu ya. Nah ini kan suatu tata cara yang diberikan atau diturunkan oleh turun-temurun dari dulu. Nah, ini. Selanjutnya adalah sejarah proses terjadinya bumi atau tata surya. Nah, ini. Mungkin untuk malam ini cukup dulu, bisa belajar lagi menyelesaikan soal-soalnya untuk pengertian di kelasnya. Ini karena laptopnya ngeblank-ngeblank, ini tidak tahu ini ya. Semoga nanti tidak bisa berjalan dengan lancar. Untuk malam ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan besok pagi, hari Jumat ya. Siap ya. Masih besok pagi kita akan ketemu lagi dengan geografi. Yaitu nanti kita akan belajar tentang proses terjadinya bumi. Oke, untuk malam ini cukup sekian dulu untuk mengganti hari-hari berikutnya. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar itu. Ya. Nanti kita minggu hari besok pagi masih ketemu lagi setelah mata pelajaran ekonomi. Bukan pagi, Mbak. Setelah pelajaran ekonomi besok pagi ya, hari Jumat kan ada jadwalnya lagi kan? Besok malam ya, besok malam. Ya, besok malam setelah ekonomi itu kan ada pelajaran lagi. Nanti ketemu lagi tentang proses terjadinya bumi. Iya. Enggak apa-apa. Maaf salah ucap tadi ya. Malam ya. Ya. Iya, nanti kita akan mungkin perbanyak untuk latihan-latihan untuk matematika. Oke. Makasih untuk masukannya Mbak Ratna ya. Nanti kita hari Senin kita bisa gunakan untuk matematika, dan untuk yang lainnya nanti kita bisa gunakan untuk geografi. Geografi itu mudah ya, karena kita bisa baca sendiri. Nah, kita mencari materinya bisa kita pahami sendiri. Mungkin hal sedikit-sedikit yang tidak bisa dipahami bisa ditanyakan, itu aja. Oke ya, untuk malam ini cukup sekian dulu. Nanti kita ketemu lagi besok malam setelah pelajaran ekonomi. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf.
semoga untuk besok malam, nah ini mati lagi hitam, kita gunakan untuk semoga besok malam bisa normal. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Ketemu lagi besok malam. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.